Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita berjumpa lagi ya, kali ini di materi tentang physical security, yaitu keamanan fisik dari infrastruktur IT yang ada di lingkungan kita ya. Jadi topik ini seringkali dianaktirikan dibandingkan dengan topik-topik yang lain. Padahal topik ini memegang peranan yang sangat penting terhadap keamanan dari sebuah sistem informasi. Karena bagaimanapun juga sistem informasi itu kan dia berupa software ya, berupa software yang dia diinstal di hardware, di server misalnya. Nah, servernya ini perlu diamankan juga ya. Jalan menuju server juga perlu diamankan. Ruangan servernya juga perlu diamankan. Siapa yang berhak mengakses ke ruang server itu juga perlu diamankan. Nah, bagaimana cara mengamankannya? Mari kita akan pelajari pada materi kali ini. Oke. Oke. Jadi physical security itu adalah a set of ya. Jadi ini adalah sekumpulan ya. Sekumpulan tentang aturan dan tindakan yang didesain, direncanakan untuk melindungi hardware, peralatan, dan infrastruktur fisik dari ancaman fisik yang dapat menyebabkan kerusakan atau pencurian atau penghancuran atau nah ini seringkali unauthorized access ya. Jadi tidak semua orang itu boleh mengakses infrastruktur IT ya. Hanya orang-orang tertentu saja ya. Nah, ini tidak hanya menggunakan algoritma seperti kalau kemarin di information system ya. Nah, di sini kita menggunakan ada teknologi, policies, aturan, dan prosedur. Ya, jadi ini makanya disebut dengan set, ya, sekumpulan, sekelompok. Nah, gitu. Jadi nggak bisa kita hanya mengandalkan salah satu saja, misalnya teknologi. Misalnya saya sudah mengimplementasikan untuk fingerprint yang menggunakan dia punya fitur face recognition. Nah, cuman kemudian tidak ada polisinya. Tidak ada kemudian aturan yang menyatakan siapa yang boleh masuk ke ruang server, siapa yang kapan boleh masuk ke ruang server. Nah, itu nggak bisa ya. Jadi harus satu set, satu perangkat. Oke. Jadi tujuannya adalah nanti ini saya sebutkan ya. Yang pertama itu melindungi dari unauthorized physical access. Jadi melindungi dari akses yang tidak sah. Ya, jadi misalnya nih, ini ada cleaning service, kok dia bisa mengakses ruang server. Oh, ini ada security, kok dia bisa mengakses switch misalnya. Dia nyolokin laptop ke ruang ke switch. Nah, itu nggak boleh ya. Kemudian mencegah dari physical attack, dari serangan fisik. Jadi nanti kita akan bicara di belakang bagaimana cara mengamankan infrastruktur fisik kita. Ya, kemudian melindungi sensitive information, ya, informasi-informasi penting yang ada di dalam sistem informasi kita. Kemudian mitigating risk of disaster, ya. Jadi bencana itu pasti akan terjadi. Tinggal bagaimana kita memitigasi atau kita mengurangi dampaknya, meminimalisir dampaknya, ya. Kemudian juga compliance with regulatory requirement. Jadi di beberapa bidang pekerjaan, misalnya di perbankan, nah itu ada aturannya. Ada aturannya terkait dengan keamanan dari sebuah sistem informasi, ya, terutama di perbankan ya. Itu ketat sekali. Jadi ada aturannya, ruang server itu harus seperti apa, servernya itu harus seperti apa, kemudian harus ada apa saja di ruangan itu, apa yang nggak boleh di ruangan itu ada semua aturannya. Sangat ketat sekali karena ini banyak sensitive information di sana ya. Kemudian ini yang penting adalah integration with logical security. Jadi physical security aja itu nggak cukup, logical security aja itu nggak cukup, harus digabungkan keduanya ya. Oke. Bedanya apa sih physical security dan logical security? Jadi ini ada beberapa hal yang mencolok ya perbedaannya. Yang pertama fokusnya. Kalau fokusnya physical security itu dia melindungi physical asset. Jadi melindungi hal-hal yang infrastruktur IT yang bersifat fisik. Sedangkan logical security itu dia melindungi digital asset, data, informasi. Nah, itu yang dilindungi oleh logical security. Kemudian bagaimana cara pengamanannya? Nah, itu kalau physical security pakai
kunci, gembok, ya, pakai apa namanya pintu, kemudian pakai apa namanya akses kontrolnya itu pakai fingerprint atau pakai face recognition, ada CCTV-nya dan sebagainya. Kalau Cloud Security itu untuk melindunginya bagaimana? Pakai password untuk login, kemudian apa namanya pembagian hak akses user. Udah kita bahas ya di materi sebelumnya. User ini dia boleh ngapain aja, user ini nggak boleh ngapain aja. Kemudian harus ada enkripsinya di sistem itu, ada firewall-nya dan sebagainya. Jadi Legal Security itu lebih mengamankan ke datanya. Kalau physical security itu lebih mengamankan ke fisik di mana sistem itu berada. Ya, nah itu objektifnya berbeda. Ya, untuk mencegah unauthorized access, kemudian protect against physical threat. Ya, nah kalau yang physical security itu eh, fokus ke sistemnya, prevent unauthorized access ke sistemnya. Kalau yang physical ke hardware-nya. Oke ya, itu jadi itu bedanya. Jadi keduanya ini harus saling melengkapi, tidak bisa jalan satu-satu ya. Oke. Nah, ini ancaman-ancaman yang ada pada physical security ya. Yang pertama unauthorized physical access. Jadi akses terhadap infrastruktur IT fisik yang unauthorized, tidak diizinkan sebenarnya. Jadi contohnya nih, seringkali mungkin kita melihat bahwa di sebuah instansi itu switch ya, switch itu dia bergeledakan dimanapun gitu ya. Ada yang di bawah, ada yang di tembok, nah gitu. Bahkan beberapa kali saya sempat menemui switch itu ada di tempat publik, misalnya di lobi itu ada switchnya di sana dan kelihatan colok apa namanya tampak secara fisik dari switch di sana. Nah itu eh, orang bisa dong nyolok kabel LAN di sana atau mungkin dia apa namanya nyolok akses point di sana, dia bisa remote access pakai WiFi dan seterusnya. Nah itu ancaman terhadap physical security. Atau misalnya Anda mungkin sering melihat kabel LAN itu berseliweran dimanapun. Nah itu kalau ada orang iseng dipotong jadi masalah sudah. Nah gitu ya. Nah itu nggak boleh ya. Unauthorized physical access. Kemudian ini theft and vandalism ya. Jadi pengerusakan atau pencurian ya. Gitu. Jadi kayak tadi ya, kabel LAN dipotong, akses point kemudian dia yang harusnya itu dia di atas, di ceiling, di langit-langit, ternyata dia tempel di tembok. Ya sudah diambil saja, curi akses poinnya. Nah, itu sering kali terjadi ya. Kemudian natural disaster, gempa bumi, apa namanya? Banjir, gunung meletus dan lain sebagainya. Nah, ini juga ngomong masuk natural disaster ini itulah mengapa masih apa ya? Belum banyak perusahaan internasional yang mau meletakkan data centernya di Indonesia gitu. Karena Indonesia ini kan apa namanya natural disaster-nya kan lumayan sering ya. Gitu kan kita ada di apa Ring of Fire. Jadi di cincin apinya bumi itu Indonesia ada di sana. Jadi apa namanya bencana alam itu sangat sering sekali sehingga itu mengancam keamanan fisik dari apa namanya perusahaan-perusahaan itu yang meletakkan data center di Indonesia. Kecuali mereka dipaksa oleh pemerintah. Kalau mau bisnis di Indonesia harus data center di Indonesia. Nah, gitu ya. Pemerintah punya aturan itu. Data Indonesia tidak boleh keluar dari Indonesia. Nah, maka penyedia layanan apa namanya server yang mau berbisnis di Indonesia, mereka harus punya data center di Indonesia. Nah, gitu ya. Oke, kemudian electrical issue, power outage, lampu mati ya. Ini dalam tanda kutip sebenarnya diharamkan, tidak boleh terjadi, tidak boleh terjadi ya. Tapi kan pasti terjadi, Pak. Kan kita nggak bisa menjamin uptime-nya listrik itu selalu nyala selama setahun, nggak pernah mati sama sekali. Pastilah ada mati semenit, 2 menit itu pasti ada. Nah, itu bagaimana cara kita untuk apa namanya mengantisipasi itu. Nanti kita bahas ya. Kemudian, nah ini yang bahaya ini. Sabotage or insider threat. Ya, ini musuh dalam selimut. Nah, ini juga harus diantisipasi ya. Tidak semua orang yang bekerja di situ sebenarnya dia eh, senang bekerja di situ. Terkadang ada beberapa yang terpaksa bekerja di situ dan pada satu titik dia bisa berbalik menjadi musuh dalam selimut. Jadi itu juga harus diantisipasi di physical security ya. Oke, pertama, unauthorized physical access. Bagaimana cara kita untuk mengatasi hal ini ya? Nah, ini kita menggunakan namanya physical access control ya. Anda pasti sering melihat ya
kunci pintu, bahkan sekarang itu sudah banyak yang jual untuk rumah ya. Pintu rumah itu pakai fingerprint, pakai kode, pakai card ya untuk membuka pintu itu ya. Itu namanya physical access control. Kalau untuk ruangan perusahaan atau ruangan yang dia menuju ke tempat yang sensitif, misalnya kayak ke data center, ruang server ya, itu ada namanya main trapdoor, bentuknya seperti ini. Jadi main trapdoor itu dia terdiri dari dua pintu, ada ruangan dari dua pintu ya, yang mana pintu yang di dalam ini baru bisa dibuka jika pintu yang di luar ini ditutup. Jadi dia nggak bisa dua-duanya terbuka, nggak bisa. Jadi kalau begitu pun sebaliknya, kalau orangnya mau keluar ini terbuka, maka ini nggak bisa dibuka pintunya. Tutup dulu baru dia bisa dibuka. Nah, untuk membuka pintu ini masing-masing ini menggunakan biometrik, menggunakan card atau menggunakan apa namanya password dan lain sebagainya. Nah, itu namanya main trapdoor. Jadi kalau misalnya dia apa namanya menguntit apa itu. Jadi ada orang yang punya akses masuk, kemudian dia di belakangnya ngikutin gitu ya, di belakang ngikutin, dia akan terjebak di sini, akan ketahuan di sini. Ya, itu namanya main trapdoor. Kemudian untuk mencegah pencurian dan pengerusakan, nah itu dia sarannya adalah amankan setiap IT device. Ya, tadi yang saya sampaikan biasanya untuk switch itu bergeletakan di mana-mana, ya. Nah itu sebaiknya diamankan seperti ini. Ini namanya wall mount rack, ya. Ada rak untuk perangkat apa namanya perangkat jaringan komputer, biasanya switch di situ. Dia letaknya ada di atas, di tembok di atas. Nah, ini kalau Anda main-main ke prodi, ke jurusan kita ya, itu di beberapa tempat ada, di ruang dosen ada, kemudian di ruang meeting kita ada, kemudian kalau lab itu di lab sistem informasi kalau nggak salah. Nah, itu ada switch yang di tempat seperti ini karena dia berfungsi sebagai backbone. Dia yang menghubungkan jaringan komputer di daerah tersebut dengan router utama. Nah, jadi dia harus diamankan. Memang ini harganya lumayan ya, lumayan mahal ya. Kalau nggak salah sekitar 4 juta kalau harganya. Jadi kalau kita mau mengamankan setiap device ya rasanya juga nggak masuk akal karena terlalu mahal harganya. Nah, lalu bagaimana Pak solusinya? Intinya jangan letakkan perangkat infrastruktur IT Anda, baik itu switch, access point ataupun router ya terutama kabel LAN misalnya itu di tempat yang mudah dijangkau oleh orang. Nah, maka biasanya pakai lewat atas jalurnya nih, kayak ini. Lewat atas plafon jalurnya. Jadi di bawah itu bersih, nggak ada kabel, nggak ada apa, jalur lewat atas. Kalaupun dia terpaksa harus turun, dia pakai kabel duct seperti ini. Kalau dia harus turun ke perangkat yang ada di bawah tembok, di bawah atap. Nah, dia pakai kabel duct seperti ini. Jadi, kalaupun ada orang yang mau mengerahkan pengerusakan, dia harus niat banget. Dia harus membongkar ini semua. Nah, gitu ya. Jadi, tidak mudah untuk dirusak. Kemudian natural disaster, bencana alam. Nah, ini bencana alam itu ada macam-macam ya. Nah, ini solusinya adalah recovery strategis ya. Ini ada namanya backup and restore. Ya, itu ada aturannya sebenarnya, ada aturan backup and restore. Jadi kita itu sebaiknya memiliki remote site. Kalau kita ngomong perusahaan ya, memiliki remote site di mana itu kita melakukan backup apa namanya data-data kita secara berkala ke remote site itu. Jadi misalnya di kantor utamanya dia kena bencana alam, datanya tetap aman. Ya, nah ini contohnya ini di perbankan. Di perbankan itu kalau nggak salah salah satu bank besar ya, bank swasta besar di Indonesia itu dia melakukan backup itu setiap hari mulai jam 11 malam kalau nggak salah, 11 malam sampai jam 2 pagi. Itu. Jadi di antara jam itu Anda nggak bisa transaksi. Ya, itu karena dia melakukan backup ke server-servernya dia yang ada di seluruh Indonesia. Jadi misalnya ada apa misalnya nih, ada satu daerah di kantor pusatnya dia itu kena bencana alam, gempa bumi misalnya. Kantornya hancur, ya. Data nasabahnya tetap aman karena dia ada di tempat-tempat yang lain. Ya. Contohnya misalnya Anda ke ATM, ya, Anda terdaftar di bank di Malang misalnya. Kemudian satu saat Anda pergi ke Jakarta, kemudian Anda colok ATM Anda ke mesin ATM-nya itu, perhatikan dalam hitungan detik atau mungkin milidetik, saldo Anda akan keluar di sana. Nah, itu bayangkan
Kalau misalnya dia itu memang benar-benar ngambil data dari Malang, kan masih butuh waktu. Pada saat itu juga ada berapa banyak orang yang akses datanya. Nah, itu ya. Jadi dia itu bisa mengambil data di lokalnya server terdekatnya mereka. Nah, seperti itu. Kemudian redundant system ya, and file over. Jadi disarankan untuk infrastruktur IT itu dia redundant. Redundant itu ada lebih dari satu. Ya, nanti Anda silahkan pelajari ini kembali di jaringan komputer. Di sana itu ada kalau nggak salah di infrastrukturnya Cisco eh, Cisco Campus Network kalau nggak salah. Nah, itu di situ ada contohnya. Jadi ada switch-nya ada dua, routernya ada dua, kemudian distribution switch-nya ada dua, semuanya ada dua. Jadi kalau satu fail, satu gagal, satu rusak, dia otomatis akan pakai yang satunya lagi. Nah, itu ya itu disarankan seperti itu. Kemudian replication. Disarankan Anda juga memiliki sistem yang running sama seperti sistem yang digunakan production, tapi di tempat yang lain sifatnya sebagai backup. Jadi ketika sistem ini dia bermasalah, maka dia otomatis akan failover ke tempat yang lain. Nah, seperti itu ya. Jadi untuk natural disaster itu solusinya adalah recovery strategis. Anda harus punya remote site, Anda harus punya backup site. Jadi tempat di mana Anda memiliki infrastruktur IT yang sama persis seperti yang digunakan di production site, isinya di backup secara berkala di sana. Nah, gitu ya. Oke, kemudian untuk electrical issue ya, untuk apa namanya? Lampu mati, ya lampu mati ya itu wajib menggunakan UPS. Semua perangkat IT terutama server itu wajib ada UPS-nya. Namun kita tahu UPS itu dia nggak akan lama, apalagi server. Server itu kan dia kebutuhan listriknya sangat besar ya. Jadi dulu saya pernah memanage sebuah server, kemudian server saya itu saya belikan apa UPS. Waktu itu sih harganya sekitar 25 juta UPS-nya. Gede, UPS-nya gede memang untuk server. Itu pun hanya bisa membackup dua server saya waktu itu pakai IBM. Dua server saya itu dalam waktu kurang dari 10 menit ya. Harga 25 juta itu hanya bisa menyalakan server kurang kurang dari 10 menit. Nah, harapannya dalam waktu 10 menit itu kita punya generator yang dia bisa menyala gitu ya. Jadi selain UPS itu kita harus punya generator, genset. Nah, seperti itu ya. Jadi gensetnya itu kan untuk menyalanya dia kan butuh waktu. Nah, selama waktu itu listrik di backup oleh UPS. Jadi ketika nanti UPS-nya menjelang habis, generatornya nyala, UPS-nya akan disuplai lagi listrik dari generator sehingga server kita nggak sempat mati. Kemudian power source-nya disarankan redundant. Redundant itu sumbernya lebih dari satu. Nah, ini biasanya Anda bisa request ke PLN ya. Jadi dulu di server di apa server yang saya manage dulu ruang servernya itu dia punya tiga jalur listrik ya. Jadi dari tiga gardu listrik yang berbeda. Jadi ketika ada gardu listrik satu bermasalah, dia masih disuplai dari gardu listrik yang lain gitu. Kecuali memang listrik di daerah itu dari pusat yang bermasalah semuanya mati ya sudah kita pakai generator. Nah, seperti itu ya. Kemudian sekali lagi backup and recovery ya yang tadi sudah saya jelaskan sebelumnya itu sangat penting untuk mengatasi untuk mengamankan data customer kita. Oke, kemudian untuk data center sendiri itu ada standarnya. Standarnya itu namanya data center tiers ya. Ada standarnya, ini yang bikin ada namanya Uptime Institute ya. Dia ada 4 klasifikasi, ada tier 1, tier 2, tier 3, tier 4. Semakin tinggi tiernya, itu dia downtime-nya itu semakin kecil gitu ya. Jadi di sini ada aturannya. Kalau tier 1 itu dia boleh downtime selama berapa menit dalam setahun gitu ya. Tier 1 itu dia nggak nggak banyak part atau infrastruktur yang redundan gitu. Jadi biasanya power ya cuma satu, listrik ya cuma satu, AC ya cuma satu, UPS ya cuma satu, ya sudah ada tapi cuma satu aja. Kalau tier 2 dia lebih banyak bagian-bagian yang apa namanya redundan. Misalnya di tier 2 itu listriknya dia diambil dari dua sumber. Misalnya yang satu dari PLN, yang satu pakai solar panel misalnya. Nah, seperti itu. Kemudian UPS-nya dia nggak cuma satu tapi ada beberapa. Kemudian switch-nya dia nggak cuma satu tapi beberapa. Nah, itu untuk meminimalisir downtime.
Kemudian tier 3 dan tier 4. Ini yang paling sedikit apa namanya downtime-nya. Jadi kalau kita istilahnya colocation, colocation itu kita nitip server kita ke data center, bayar pastinya ya data center, itu mereka menjamin uptime-nya, menjamin server kita ini bisa diakses dalam waktu sekian persen dalam setahun. Jadi itu sampai 97-98% dalam setahun uptime-nya. Jadi kalau dihitung dalam satuan bulan itu mereka itu hanya boleh mati sekian menit saja. Gitu. Dan itu jaminan. Kalau ternyata mereka mengalami lebih dari itu, kita akan dapat kompensasi. Nah, cuman ya itu semakin tinggi tirnya biayanya semakin mahal. Waktu itu sih beberapa tahun yang lalu saya pernah ditawarin dari salah satu provider telco ya. Dia punya data center di Surabaya. Waktu itu karena saya menggunakan ISP-nya dia, ya, saya dikasih diskon waktu itu kalau mau naruh server saya colocation di data centernya dia. Waktu itu sih kalau nggak salah dia masih tier 2 kalau nggak salah data centernya itu biayanya sekitar 1,5 juta. Itu beberapa tahun yang lalu ya, 1,5 juta per bulan gitu. Server dari saya, sistem milik saya hanya nitip aja tempat di sana gitu. Nanti bandwidth-nya bayar lagi. Bandwidth-nya bayar lagi di sana. Jadi cuma nitip aja, server saya nyala dengan listriknya mereka itu 1,5 juta per bulan. Ya, oke. Kemudian, nah ini yang gampang-gampang susah ini ya. Jadi insider threat ya, kita tidak tahu siapa musuh dalam selimut. Jadi sebaiknya yaitu implement access control ya. Jadi limit access to sensitive room. Yang boleh masuk data center itu adalah orang-orang yang berkepentingan saja. Misalnya dia punya kartu khusus gitu. Kemudian use least privilege principle. Jadi kalau misalnya dia itu programmer misalnya, programmer nggak boleh masuk data center ya sudah, dia remote aja. Yang boleh masuk data center itu siapa? Itu orang infrastruktur. Nah gitu. Kalau orang network boleh nggak masuk data center? Boleh, tapi hanya sampai di ruangan router saja yang ngurusin network aja. Kalau ruangan server itu nggak bisa masuk. Nah itu. Jadi itu namanya least privilege principle. Jadi orang itu hanya diberikan akses sesuai dengan hak akses apa namanya pekerjaannya dia. Jadi nggak bisa lebih. Cuma di sini hati-hati, ada satu bidang pekerjaan yang dia bisa masuk kemanapun dan dia sering diremehkan. Apakah itu cleaning service? Ya, cleaning service memang dia harusnya bisa masuk kemanapun. Ya, cuman nggak ada hubungannya dong dia dengan server, ya kan? Jadi ruang server dia nggak bisa masuk harusnya. Nah, seperti itu. Kemudian screening and training ya. Nah, ini screening employee background. Nah, ini hati-hati bagi Anda ya, mulai sekarang mohon saya ingatkan kembali direm sosial medianya ya. Karena zaman sekarang para perusahaan yang merekrut Anda kerja itu background checkingnya itu melalui sosial media. Ya, jadi apalagi Anda sampai membuat pernyataan yang hate speech misalnya, Anda menghina seseorang, Anda menghina suatu instansi, ya itu hati-hati ya. Jadi saran saya sebaiknya mulai sekarang Anda direm main-main sosial medianya gitu ya. Hati-hati kalau Anda komentar. Karena itu nanti bisa menjadi bumerang buat Anda sendiri. Ya, ingat data yang ada di sosial media itu tidak akan hilang. Sekalipun Anda hapus, itu nggak akan hilang. Nggak percaya silakan dicoba. Anda bisa hapus akun sosial media Anda, ya. Anda bisa request penghapusan data, Anda bisa. Kemudian seminggu kemudian Anda coba login dengan username dan password Anda yang terakhir Anda pakai sosial media sebelum penghapusan. Ya, maka akan otomatis akan aktif kembali, data-datanya akan balik lagi. Artinya apa? Data itu tidak benar-benar dihapus. Ya, itu hati-hati. Kemudian train employee to mitigate insider threats. Jadi harus ada pelatihan untuk meminimalisir adanya musuh dalam selimut. Nah, itu ya ada pelatihan-pelatihan seperti itu. Jadi dibikin gimana caranya karyawan itu dia loyal terhadap perusahaan, bukan sebaliknya. Kemudian spirit of duties. Jadi jobnya itu dibagi-bagi kayak tadi ya. Misalnya orang infrastruktur, orang jaringan komputer itu nggak hanya bisa mengakses sampai di ruangan router, ruangannya network. Dia nggak bisa masuk ke ruang server. Orang apa namanya
sysadmin, sistem administrator yang ngurusin server itu, dia bisa masuk ruang server, tapi dia nggak bisa masuk ke ruangan router. Nah, programmer, meskipun dia ada hubungannya dengan kedua hal ini, tapi dia nggak boleh masuk ke kedua ruang ini karena dia bisa kerjanya remote. Nah, gitu. Nah, maka akan sangat tidak bijak ketika programmer diberi akses ke semua ruangan, meskipun dia memang punya hubungan dengan ruang-ruangan itu, tapi mestinya dibagi-bagi tugasnya. Gitu. Kemudian monitoring auditing, ini kalau Anda sudah pakai akses control, nanti Anda bisa audit siapa yang masuk ke ruangan ini jam berapa. Misalnya tiba-tiba kok ada orang masuk ke ruang server jam 9 malam, padahal jam 5 sore udah tutup ini kantor. Siapa yang masuk? Ngapain dia di sana? Oh, ternyata yang masuk adalah Pak Johan. Pak Johan dicek, oh ternyata hari itu Pak Johan lagi memang ada lembur. Ada instalasi server baru misalnya. Nah, itu ada auditnya ya. Nah, kemudian ini yang cukup bahaya juga, vendor and third party management ya. Jadi hati-hati ketika perusahaan Anda menggunakan third party, pihak ketiga ya. Biasanya ini kan untuk server kita akan menggunakan vendor CX ya. Nanti yang install itu juga orangnya vendor CX. Kita terima jadi aja. Nah, itu hati-hati. Bisa jadi dia ketika dia install, dia masang server di sana, dia lihat, oh, ini ada produk dari perusahaan saingan nih. Udah saya cabut kabelnya misalnya. Nah, seperti itu hati-hati. Ya, itu hati-hati sekali. Oke. Oke, kesimpulannya adalah physical security adalah bagian yang sangat penting dari sistem security, namun sering diabaikan. Ya, oh, siapa sih yang mau motong kabel LAN? Siapa sih yang mau nyolong switch misalnya? Siapa sih yang mau ngerusak akses point misalnya? Nah, jangan jangan terlalu husnudon ya. Kita harus berjaga-jaga karena ketika itu bermasalah, itu bisa merusak kerja dari perusahaan itu. Ya, itu hati-hati. Kemudian ini pentingnya ya, melindungi dari akses yang tidak sah, tidak diizinkan, kemudian pengerusakan secara fisik, kemudian melindungi informasi sensitif, kemudian meminimalisir resiko dari bencana alam. Ya, bencana alam itu ada sebuah kepastian ya, kita nggak bisa menolak itu, tapi kita bisa meminimalisir resikonya. Dan yang terakhir itu kita compliance, kita mendukung atau sesuai dengan aturan dari pemerintah. Oke. Nah, kemudian physical security itu dia saling melengkapi dengan logical security. Jadi kedua hal ini saling melengkapi, tidak bisa berjalan salah satu saja. Oke, demikian materi untuk kali ini. Terima kasih atas perhatian Anda, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi pada materi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.